Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, dan kita termasuk orang-orang yang ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti, berharap mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita atau pembahasan kita dari kitab dari kitab Ayyuhal Walad, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama untuk diri kita dan keluarga kita agar senantiasa Allah berikan kesehatan zahir dan batinnya. Jika di antara kita ada yang sedang sakit, baik keluarga maupun saudara, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan yang terbaik. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan segala urusan kita, Allah hadirkan rezeki yang halal dan berkah. Bagi kita yang sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalan keluar dari setiap permasalahan atau kesulitan yang ia hadapi. Kita berdoa juga kepada Allah agar Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan segala ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah liridha'illah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un linnahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari untayan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ghazali rahimahullahu taala, yang dia sampaikan kepada muridnya. Mudah-mudahan nasihat ini juga bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika berusaha mengamalkan segala ilmu yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sa'altani anit tawakkuli wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Di pertemuan yang sebelumnya, Al-Imam Ghazali dalam nasihatnya menyampaikan makna atau hakikat makna dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan ada 3 makna hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa menjaga segala perintah Allah, perintah syariat
Di dalam kehidupan kita berusaha kita menjaganya. Dalam hal ini kita berusaha untuk meninggalkan segala yang Allah haramkan di dalam kehidupan kita dan mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Ittaqau ma harramallahu alaina, ya, wa addaw mafturidallahu alaina, ya, menjauhkan segala yang diharamkan dan berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat untuk menjaga syariat dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadr wa qismatillahi ta'ala. Ridha dengan segala ketetapan atau takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu juga wa qismatillah, apa yang sudah Allah bagi kepada kita, bagian kita. Ya, dalam hal ini terkait masalah rezeki. Ya, jadi kita terima apa yang sudah menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menerima dengan lapang dada segala hal yang terjadi dan segala yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tarkur ridha nafsika fi talabi ridhaillahi ta'ala. Jadi meninggalkan keinginan hawa nafsu untuk fi talabi ridhaillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak ibadah yang tertinggi adalah di mana kita bisa meninggalkan keinginan hawa nafsu, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah bisa memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Karena ini bicaranya prioritas, memprioritaskan perintah Allah, memprioritaskan panggilan Allah. Insya Allah kalau kita sudah memprioritaskan Allah dalam hidup, maka Allah pun akan memprioritaskan kita dalam segala keinginan kita. Jadi kalau kita sudah bisa memprioritaskan untuk Allah, ya, panggilan kepada Allah, perintah kepada Allah Subhanahu wa taala kita prioritaskan, maka Allah pun akan memprioritaskan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Itu. Ini tiga makna hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasa'altani anit tawakkuli. Ya. Jadi murid Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala menanyakan makna terkait tawakal. Ya. Terkait apa? Tawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala menyampaikan wahwa tawakal itu adalah wahwa antastahqima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Jadi makna tawakal itu adalah antastahqim, memantapkan hati, memantapkan keyakinan, ya, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fima wa'ada, atas apa yang Allah janjikan kepada kita. Maksudnya adalah antaqtaqida anna ma quddiralak sayasilu ilaika la mahalalata. Jadi meyakini apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti akan sampai kepada kita. Kita menginginkan rezeki yang banyak dalam kehidupan kita, kemudian kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup untuk mendapatkan rezeki yang halal, ya, maka sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala di dalam
Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, sesungguhnya manusia akan diberikan sesuatu sesuai apa yang dia usahakan. Ya, jadi kalau kita berusaha, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan hasilnya. Jadi tawakal itu ya bukan fasib ya, tapi tawakal itu adalah ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, baru kita mempasrahkan, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasannya kepada kita. Itu. Jadi ada seseorang yang datang ya ke masjid membawa onta, ya, membawa unta atau membawa kendaraan. Kemudian ketika di masjid bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, apakah unta saya ini saya biarkan saja lalu saya bertawakal kepada Allah? Ya, kata Rasulullah, ikat dulu untanya baru bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Ada usaha dulu yang kita lakukan, ya, ada effort dalam hidup yang kita berikan, maka kita bertawakal kepada Allah, kita meyakini bahwasanya usaha kita ya sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita usahakan. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullahu taala, ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan hasilnya. Ya, dan tadi dalam tanda kutip tawakal itu adalah ya adanya usaha yang kita lakukan. Jadi bukan berarti tidak usaha, bukan berarti pasrah. Ya Allah, saya pasrah aja udah. Ya, mau digimanain, mau dikasih apa aja, mau dikasih rezeki berapa aja saya pasrah, enggak begitu. Ya, kalau pengen dapat duit ya harus kerja, betul enggak? Ya, jadi orang yang di pengkolan aja tuh apa namanya Pak Ogah, betul enggak? Pak Ogah aja ada usahanya, betul enggak? Ya, dia nyetopin kendaraan, ada usahanya. Ya, ada mobil lewat ditahan sama dia, yang mau ya motor ditahan, mobil masuk, baru dia dikasih duit, betul nggak, sama yang punya mobil. Ya, dikasih gopek, makasih Pak, dikasih 1.000, makasih Pak Haji, gitu kan. Dikasih 2.000, makasih bos, gitu. Dikasih 10.000, makasih ayah, gitu. Gitu. Ada usahanya. Ya, jadi tawakal itu bukan fasik, bukan diam. Ya. Yang dinamakan seorang nelayan itu adalah ketika dia mencari ikan di laut. Ya, kalau nelayan diem aja di pinggir laut atau di daratan, kira-kira dapat ikan enggak dia? Ya, enggak dapat. Ya, harus mencari ke tengah laut. Ya, harus membawa peralatan yang begitu memadai untuk bisa mendapatkan ikan yang banyak. Ya, sama ketika dalam hidup juga seperti itu. Ketika kita menginginkan sesuatu, ya, maka tawakal itu diawali dengan proses berusaha, ya, berusaha dengan semaksimal mungkin, ya, berusaha semampu diri kita. Apa yang kita inginkan kita usahakan, ya, apa yang kita mau kita usahakan, baru ya kita pasrah. Setelah kita berusaha yang maksimal baru kita serahkan. Wa ufawwidu amri ilallah. Ketika sudah berusaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum berusaha apa yang mau diserahin, betul enggak? Kalau belum berusaha apa yang mau diserahin? Ya, kayak panitia, misalkan panitia maulid, itu kan ada usahanya, harus pakai proposal, betul enggak Pak? Ya, kalau tiba-tiba minta dana, enggak ada proposal, enggak ada prolog, kan bingung. Tiba-tiba minta duit buat apa lu? Gitu kan ya. Ada usahanya, ada proposal, ya, ada pengumumannya, ya, ada prolognya, ada usaha, ada effort yang diberikan sehingga dia mendapatkan hasil dari yang dia inginkan. Nah, jadi itulah tawakal, ya,
Mempasrahkan kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melewati proses tahap usaha maksimal yang kita lakukan dalam hidup. Ya. Jadi melatih diri kita juga untuk mengaitkan segala usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin bahwasanya Allah membersamai dalam usaha kita. Allah membersamai dalam ikhtiar kita. Ya Allah, saya udah berusaha nyari kerjaan 2-3 hari sudah lewat. Ya, mudah-mudahan usaha saya memberikan hasil yang terbaik. Kalaupun dalam seminggu itu belum ada panggilan kerjaan, ya usaha lagi, ya sambil lebih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengangkat tangan kita lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dagang ya udah 3 hari tapi yang beli baru dikit ya Allah. Ya kita minta sama Allah, mudah-mudahan ya nanti besok ya Engkau berikan hasil yang terbaik, Engkau berikan kemudahan dalam urusan atau usaha saya. Ya, jadi ketika seorang hamba sudah mempasrahkan segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ada campur tangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, kalau dalam bahasa kerennya, ya, tugasmu ketika selesai sudah berusaha mengangkat tangan. Ya, biar Allah yang turun tangan. Begitu ya. Jadi ketika kita sudah berusaha, tugas kita mengangkat tangan. Setelah kita sudah mengangkat tangan, kita yakin bahwasanya Allah akan menurunkan tangannya dengan membantu kita. Ya, tiba-tiba besok dapat panggilan kerja. Tiba-tiba besok Pak Pri dapat borongan serabi, ya 1000. Ya, 1000 serabi tuh. Ya. Sanggup nggak Pak Pri? Ya 1000 tuh, luar biasa. Gempor Pak Pri. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Yang menyebabkan kita tidak yakin kepada Allah karena kita nggak sabar dalam proses usaha kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti ngasih apa yang kita pengen, apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Tapi masalahnya kita nggak sabar, pengennya cepet aja gitu. Ya Allah, saya pengen duit 10 juta lah, gitu kan ya. Ya Allah, saya pengen duit 1 M gitu. Luar biasa. Ada prosesnya. Ya, ada proses kita bersabar untuk menunggu hasil. Ketika kita bersabar menunggu hasil, disitulah ya Allah pengen kita untuk lebih mendekat lagi. Ya, lebih banyak lagi sujudnya. Ya, jangan sampai keinginan kita beribu-ribu tapi sujud kita terburu-buru gitu kan. Ya, keinginan kita beribu-ribu tapi sujudnya, doanya terburu-buru. Ya. Jadi ada proses kita bersabar dengan cara apa? Dengan cara lebih memperbanyak sujud, lebih memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti ya kalau orang yang bertawakal atas segala usaha yang dia curahkan dalam hidupnya, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita sudah bertekad, sudah berusaha semaksimal mungkin, maka fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kita, berpasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dicukupkan, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun meskipun pemberian yang kita dapat itu enggak banyak, ya, tapi karena cukup, ya, itulah yang menjadi sebuah keberkahan tersendiri atas usaha kita. Alhamdulillah ya Allah, ya, walaupun gaji 2 juta cukup buat kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Walaupun gajinya 3 juta, 5 juta, walaupun gajinya 10 juta, 10 juta banyak apa dikit? Ya, banyak ya 10 juta mah. Nah, itu adalah tawakal, ya.
Kata Imam Ghazali adalah tawakal itu sebuah ketenangan hati kepada janji Allah. Ya, jadi kalau sudah orang yang bertawakal mempasrahkan dirinya, dia tenang. Ya, dia tenang, udah saya udah usaha, ya udah saya pasrahkan kepada Allah, tenang aja. Ya, karena dia yakin bahwasanya Allah Maha memberikan pertolongan, Maha memberikan bantuan yang terbaik. Jadi orang yang tawakal adalah orang yang tenang dalam menjalani kehidupannya. Karena dia selalu menggantungkan segala keinginannya, segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wasa'altani 'anil ikhlas. Al-Imam Ghazali menyampaikan muridnya menanyakan tentang makna al-ikhlas. Ya, kalau tadi makna tawakal, sekarang al-ikhlas, makna keikhlasan. Wa huwa, ikhlas itu adalah antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Ya. Jadi engkau menjadikan seluruh amalmu, kulluha, seluruhnya perbuatan kita, lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi menjadikan seluruh amal perbuatan dalam hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La yartah qalbuka bimahamidin nas wala ta'sa bimadhammihim. Jadi kita tidak selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Wala ta'sa bimadhammihim, dan juga kalau enggak dipuji juga tidak putus asa atau tidak putus semangat. Jadi ikhlas itu mengaitkan atau menjadikan seluruh perbuatan kita kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada pujian dari manusia, kita tetap berbuat. Ya, walaupun tidak dipuji, kita enggak lemes, enggak loyo. Dan jangan sampai kita berbuat, beramal soleh, tapi kita haus akan pujian dari orang lain. Nah, ini hati-hati. Ya, sebagaimana hadis yang kita sudah hafal bersama, yang sudah kita tahu, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu atau amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan dihitung sebagaimana yang ia niatkan dari amal perbuatannya. Yang meniatkan sesuatu karena Allah, ya maka dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang meniatkan sesuatu atau amal perbuatan karena mengharapkan dunia, maka dia hanya sebatas mendapatkan dunia saja, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hatilah tentang niat, ya, atau tentang keikhlasan dalam beramal. Karena niat menyelamatkan seorang hamba, meskipun amalannya sama tapi pahalanya dan kedudukannya berbeda. Ya, jadi niat menyelamatkan amal kita, Pak. Ya, kayak kita duduk di masjid, ya apa namanya, ngaji nih. Kita ngaji kan niatnya ada yang beda-beda. Ada yang enggak enak sama ketua DKM, ya ada yang enggak enak sama Ustadz Ali, ya gua enggak enak ngaji ya sama Ustadz Ali, kenal karena sama Ustadz Ali gitu. Nah, udah kalau niatnya karena enggak enak sama pengurus DKM sama ustadznya, udah nyampenya segitu doang. Gitu. Jadi bye-bye ini ya. Ya, walaupun duduknya sama, ya, walaupun duduknya sama, dapat airnya sama, betul Pak? Ya. Tapi kalau kita tidak meniatkan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap ada balasan yang Allah berikan kepada kita. Ini perlu, Pak. Ya. Di masjid itu kan kalau siang-siang suka ada tukang dagang, betul enggak? Ya. Biasanya ada tukang dagang yang sengaja ke masjid itu, ada yang untuk istirahat, betul enggak? Ya, dia di emperan masjid kita nih, ada yang tidur. Tapi ada pedagang yang memang ketika kumandang azan, ya, dia niat ke masjid itu untuk sholat, betul enggak, Pak?
Ya, ada tukang apa cilok atau tukang es cendol apa lain lain sebagainya banyak tuh biasanya. Ketika kumandang azan, dia pun ke masjid, ya. Tapi tujuan dia ke masjid adalah untuk sholat, ya, beribadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, kemudian setelah sholat zuhur kan biasanya namanya tukang dagang kerja atau dagang dari pagi sampai siang, biasanya dia tidur juga tuh di belakang, ya enggak? Ya, dia tidur juga. Ya, sama-sama dapat tidur, ya betul enggak? Pedagang yang awal yang niatnya ke masjid itu tidur, ya udah. Ya kira-kira kedudukannya sama enggak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang pertama kan memang niatnya karena sholat, ya. Yang kedua, ya, yang pertama niatnya emang buat tidur, yang kedua niatnya emang buat sholat. Tapi dia dapat tidur juga, Pak. Ya, dapat tidur juga. Amalnya sama, tapi kedudukannya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya keikhlasan. Ya. Dalam bahasa gaulnya, Pak. Ikhlas dalam beramal itu ketika dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, gitu Pak. Ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Ketika kita berbuat, ketika kita beramal, walaupun nggak ada orang yang muji kita, ya udah, ya biasa aja gitu. Ketika ada orang yang memuji kita, ya udah biasa aja juga, nggak usah terlalu yang paling apa gitu. Wah, ini dulu nih masjid kalau nggak ada gua nggak bakal jadi gitu kan ya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan ya, itu di kampung lain biasanya. Ya, ini dulu masjid yang paling pertama ini gua nih yang jadi pengurus DKM sebelum ada yang lain, katanya sebelum ada yang lain, berarti dia sendirian. Luar biasa. Jadi jangan merasa diri paling paling hebat. Ya, karena apa? Karena ingin dipuji. Gitu. Beramal udah bismillah. Ya Allah, ya saya melakukan sesuatu, tujuan saya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu adalah ruhul amal, ya. Ikhlas itu adalah ruhnya amal kita. Ya, kalau kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya udah itu akan sia-sia. Ya. Dan ikhlas itu tidak harus enggak harus diucapkan. Wah, udah saya mah ikhlas gitu. Enggak begitu juga. Ya, jadi jangan tertipu dengan orang yang mengatakan begitu, Pak. Ya, saya mah ikhlas gitu. Ya, atau jangan tertipu juga dengan ada orang yang berinfak atas nama hamba Allah. Biasanya kan di masjid gitu diumumin. Ya, sama Pak Harli diumumin biasanya hamba Allah, ada infak masuk dari hamba Allah 1 juta rupiah, di tengah-tengah dia nyolek tuh gua tuh, ya namanya hamba Allah tapi dia nyolek temennya gitu kan. Iya tuh, luar biasa ini, makanya harus hati-hati. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan beribadah dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu memurnikan, ya, murni, ya, memurnikan apa yang kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan hati kita dari segala pujian-pujian yang diberikan oleh manusia kepada kita. Udah bismillah. Hanya Allah yang menilai saya dan hanya Allah yang membalas apa yang saya lakukan di dalam kehidupan. Itulah ikhlas. Maka ini tidak mudah untuk seseorang hamba itu bisa ikhlas, itu tidak mudah. Ya. Ketika kita membantu saudara kita, itu enggak mudah, Pak. Ya. Kita kadang-kadang bantu di awal itu udah bismillah, saya bantu dah, saya pinjemin duit 1 juta, ya. Tapi ketika sudah dikasih, ya kadang-kadang itu kita selalu berharap ucapan dari dia, oh masya Allah terima kasih ya gitu, terima kasih udah dibantu, terima kasih udah
ditolong gitu. Kadang-kadang ada keinginan untuk si orang yang kita bantu itu mengucapkan hal tersebut. Ketika dia nggak ngucapin, kadang-kadang kita suka ngedumel. Udah gua bantu 1 juta, nggak ada omongan sama sekali itu. Ya minimal apa gitu kan ya. Kan ngasih 1 juta dikit apa banyak, Pak? Lumayan kan ya. Ya kalau kita yang buat pas-pasan minjemin orang 1 juta atau ngasih duit orang 1 juta kan itu udah lumayan. Gitu. Kadang-kadang begitu. Makanya berat, Pak. Ya, harus butuh proses agar kita bisa mengaitkan segala amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak haus akan pujian manusia, dan ketika tidak dipuji pun kita tidak patah semangat. Ya, ini penting ya. Apapun amal apapun harus kita ikhlaskan, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kalau kalau kita tidak mengaitkan atau membersamai Allah dalam hati kita, wah itu berat, Pak. Ya, itu berat. Ya. Maka jangan sampai amal kita menjadi sia-sia. Wa'lam anna riya yatawalladu min ta'zimil khalqi. Ya. Jadi ketahuilah bahwasanya riya itu ya ini berkaitan dengan ikhlas. Riya itu yatawalladu min ta'zimil khalqi. Riya itu lahir dari kita mengagungkan makhluk, ya, membesarkan makhluk, membesarkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita berbuat, kita berinfak, ya pengen dipandang dermawan, pengen dibilang dermawan atau dibilang donatur. Ya, kita punya ilmu yang tinggi pengen dibilang ustadz gitu. Kita punya tenaga yang lebih pengen dibilang jadi orang yang paling kuat. Ya. Jadi takzimil khalqi, mengagungkan manusia karena kita haus akan apa? Akan pujian dari manusia. Ya. Kan riya itu kan pengen ibadah yang pengen dilihat oleh orang. Ya, pengen mendapat penilaian dari orang lain. Ya, jadi ini hati-hati. Maka riya ini adalah salah satu hal yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Bahkan Nabi mengatakan riya ini termasuk dari syirik yang kecil. Karena ketika seseorang berbuat sesuatu tujuannya bukan Allah, tujuannya yang lain. Ketika kita berinfak tujuannya bukan Allah, ya pengen dipandang dermawan. Kan ada tuh di keterangan lain, ya, ada 3 orang ya yang dalam hidupnya sudah berusaha beramal soleh. Yang satu dia sudah menyumbangkan segala hartanya, yang kedua dia menjadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada seorang yang senantiasa sering membaca Al-Quran. Ya, tapi semua itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia nyumbang itu karena pengen dianggap dermawan. Dia berjihad itu karena pengen dibilang sebagai pahlawan. Ya, sebagai pahlawan. Ya. Dia membaca Al-Quran setiap hari karena dia ingin dibilang bahwasanya dia seorang qari yang memiliki suara yang bagus. Nah, ini makanya hati-hati. Ketika tujuan amal kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nauzubillah min zalik, itu semua akan menjadi sia-sia yang kita lakukan. Wa ilajuhu, dan cara untuk mengobati agar kita tidak mendapat atau masuk ke dalam kategori orang yang beramal tapi ingin dilihat oleh orang, atau riya, melakukan amal yang riya. Antarahum musakhkhari al-qudrah wa tahsabuhum kal jimad fi adamil qudrah isalir rahati wal masyaqqah. Jadi caranya ketika kita ingin tidak haus akan pujian orang itu, kita menganggap bahwasanya orang lain, manusia itu ya makhluk lemah gitu kan.
Ya, jadi cara mengobati atau cara men-challenge diri kita biar kita ikhlas dalam beramal itu kita yakini bahwasanya ya kita sama-sama manusia, betul nggak? Sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah yang memiliki kelemahan. Ya, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa. Ya, jadi ini ya salah satu cara untuk kita mengobati ria atau agar kita bisa ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, melihat bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling lemah, ya yang memiliki kelemahan gitu, yang memiliki kelemahan. Tidak ada daya upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan sebuah kalimat hauqalah. Sebuah apa? Kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita ingin beramal ini ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk apa? Untuk meyakini bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. Ya, saya dikasih satu ilmu oleh guru saya. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, ya apapun yang kamu lakukan dalam hidup, ya ucapkanlah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita sudah membaca itu, ya kita mantapkan hati kita, ya mau dipuji mau tidak dipuji udah bismillah. Ya, mau ada yang ikut ataupun tidak ada yang ikut pengajian, bismillah. Yang penting jalan terus. Mau dibayar ataupun tidak dibayar, bismillah. Ya, jalan terus. Mau dikasih hadiah ataupun tidak dikasih hadiah atas usaha atau pekerjaan kita, ya bismillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan amal kita, amal kebaikan kita yang banyak kita lakukan walaupun tidak ada pujian dari orang, ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan gitu Pak. Jadi niatin gitu, Allah bismillah, ya saya beramal, saya beribadah, saya mengajak orang kebaikan, saya ngajak orang ngaji, ya saya ngajak orang untuk kerja bakti, ya saya ngajak orang untuk pos ronda gitu dan lain sebagainya, tujuannya hanya untuk engkau. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan saya bisa mendapat keberkahan, ya keberkahan dalam kehidupan gitu. Jadi semakin banyak amal perbuatan yang kita lakukan, semakin banyak juga kebaikan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Al-baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati wa kitabatuhu ba'duha haram. I'mal anta bima ta'lam liyan kashifa laka ma lam ta'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alim warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Ya, jadi di penghujung ini ya Al Imam Ghazali rahimahullahu taala menyampaikan nasihat ya kepada muridnya, yang pertama tentang makna ibadah, ya yang kedua tentang makna bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tentang makna ikhlas ya dalam beramal, ya yang kemudian disampaikan oleh Al Imam Ghazali dalam nasihatnya tentang riya itu agar apa? Agar muridnya beramal atau berbuat hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beramal, memperbanyak amal untuk dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah membimbing kita, Pak. Ya, membimbing kita berada di jalan kebenaran, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya hadir ke pengajian tidak lain dan tidak bukan agar Engkau memberikan bimbingan kepada saya, agar Engkau
menuntun saya untuk selalu berada di dalam orang-orang yang soleh itu. Karena luar biasa, karena dalam hidup ini kita perlu Pak, ya kita perlu hadir ke majelis ilmu, kita perlu orang-orang yang mengingatkan kita, orang-orang yang senantiasa membimbing kita, ya siapapun orang yang mengajak kita dalam kebaikan maka bersyukurlah, lakukanlah, ya karena itu adalah salah satu bukti Allah sayang kepada kita. Seakan-akan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan terlalu lelah dalam urusan duniawi, ya sehingga engkau melupakan urusan akhirat. Maka kalau ada teman kita yang mengingatkan kita dalam kebaikan untuk kita beramal soleh, bismillah, ya jadikan itu sebagai teguran atau eh, bukti cinta Allah kepada kita, bahwa saya Allah pengen kita kembali kepadanya, Allah pengen kita lebih ya beramal soleh, Allah pengen kita lebih memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua pasti akan pulang, ya pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekal apa yang sudah kita miliki dalam hidup, maka dalam kesempatan kali ini, ya dengan kita hadir sepekan sekali setiap malam Ahad di masjid kita, kita perbaharui niat kita untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga apapun yang kita lakukan bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini bismillah ya kita latih dalam hidup, ya kita amalkan untuk kita kuatkan kembali tawakal kita, keyakinan kita kepada Allah, keikhlasan dalam beramal, ya kita latih kembali, ya agar senantiasa yang kita lakukan tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan yang saya sampaikan juga menjadikan manfaat untuk diri saya pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.